Bekasi merupakan kota yang terus berkembang, kota pekerja, kota keluarga, kota penyangga ibu kota. Tapi di balik hiruk-pikuknya ada satu kekuatan yang kadang terlupakan, yaitu suara rakyatnya. Inilah cerita tentang partisipasi politik dan perilaku masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Bekasi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa, Kabupaten Bekasi adalah salah satu wilayah dengan pemilih terbesar di Jawa Barat. Dalam setiap pemilu, suara warga Bekasi punya dampak signifikan bagi peta politik nasional. Masyarakat Bekasi terdiri dari berbagai latar belakang seperti buruh industri, petani, pelajar, hingga pedagang, dan perilaku politik mereka tidak tunggal. Sehingga motivasi pemilih sangat beragam, ada yang ideologis, pragmatis, emosional, bahkan apatis. Pemilu bukan sekedar memilih, tapi juga memahami. Disinilah pentingnya literasi politik. KPU Bekasi dan berbagai LSM aktif mengedukasi warga, khususnya pemilih muda dan pemilih pemula. Berikut adalah cuplikan tata cara mencoblos surat suara pemilu. Begini nih urutan tata cara mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Pertama, warga Indonesia yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 bisa mendatangi TPS di hari dan jam pemungutan suara. Sebelumnya, pemilih harus memastikan sudah memperoleh formulir C6 yang berisi surat pemberitahuan waktu pemungutan suara serta TPS. Atau pemilih juga bisa membawa dokumen lain yang diperkenankan. Di TPS, pemilih menunjukkan formulir C6 untuk diperiksa oleh panitia KPPS. Panitia akan mencocokkan identitas di C6 dengan kategori daftar pemilih dalam pemilu. Setelahnya, pemilih mengisi daftar hadir yang terdiri dari nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih, daftar pemilih, dan jenis kelamin. Lalu pemilih duduk di tempat yang disediakan hingga namanya dipanggil. Pemilih akan dipanggil dan diberi 5 surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD. Khusus pemilih di DKI Jakarta, tidak ada surat suara DPRD Kota, Kabupaten. Jangan lupa memastikan bahwa setiap surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS ya. Kalau belum ada tanda tangan Ketua KPPS, pemilih bisa meminta surat suara ditukar. Sebab tanpa tanda tangan Ketua KPPS, surat suara dianggap tidak sah. Dengan surat suara di tangan, pemilih diarahkan oleh petugas KPPS ke bilik suara yang kosong. Di bilik inilah pemilih bisa memberikan suaranya. Tahun ini pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara. Berikut ketentuan mencoblos agar surat suaramu tetap sah. Cobloslah pada nomor urut atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Coblos pada nomor urut atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos pada nomor atau nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Surat suara tetap dinyatakan sah meskipun terdapat lebih dari satu coblosan selama masih ada di satu kolom capres atau cawapres yang sama atau di kolom parpol yang sama untuk pemilihan legislatif. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, kemudian masukkan ke kotak suara. Pastikan surat suara dimasukkan sesuai dengan kotak suara yang tepat. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta dan pastikan bekas tinta sudah membasahi kuku jari ya. Jika sudah, proses pemungutan suara pun selesai dan pemilih bisa meninggalkan TPS. Beberapa tahapan tata cara mencoblos di TPS ini bisa dipahami terlebih dahulu agar pemilih, terutama pemilih pemula, tidak bingung saat mencoblos. Namun, tantangan besar tetap ada, yaitu maraknya disinformasi di media sosial, rendahnya minat baca, dan politik uang. Dalam realitasnya, masih banyak warga yang terjebak dalam praktik politik transaksional. Bukan rahasia jika amplop menjadi penentu pilihan. Ini tantangan serius dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Namun, di tengah tantangan, harapan tetap menyala. Anak-anak muda mulai menunjukkan kepedulian. Diskusi politik di kampus dan komunitas semakin sering digelar. Ketika kesadaran politik warga tumbuh, maka demokrasi akan hidup, bukan hanya di bilik suara, tapi dalam kehidupan sehari-hari.
Pemilu bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang keyakinan bahwa suara rakyat sekecil apapun mampu menggerakkan perubahan besar. Bekasi telah menunjukkan bahwa pinggiran pun memiliki suara yang nyaring untuk Indonesia. Dari sini, dari pinggiran ibu kota, demokrasi hidup dan bertumbuh. Suara Bekasi adalah suara kita semua. Sebuah cermin bahwa kekuatan rakyat sejati lahir dari partisipasi, harapan, dan keberanian untuk bersuara. Dari setiap bilik suara, dari setiap jari yang bertinta, lahir janji untuk Indonesia yang lebih baik. Dari Bekasi, suara itu bergema, menembus batas kota, membawa harapan baru bagi bangsa ini. Karena di setiap langkah kecil rakyat tersimpan kekuatan besar untuk masa depan.